yang berulang itu teori ekonominya. Jadi kalau zaman dulu tahun 1998, Bapak ingat dong terjadi krisis di Asia Tenggara. Oke, Pak, kita nggak berlama-lama karena banyak orang bertanya masalah ada nggak sih harga terbaik, the best price kalau kita trading. Betul, Kadang-kadang kan orang kepinginnya the best price, di buy langsung naik, di sell langsung turun. betul Yang Pak. terjadi yang terjadi adalah di buy turun, di sell dia naik, ya kan? Nah, ya, Di lock harganya di tengah-tengah, jadi dua-duanya minus. Ini ini satu mitos gitu ya, apa yang kita harus bahas, apakah memang ada harga terbaik di dalam trading. Malam ini kita akan coba membahas di Klinik Forex ini masalah the best price. Webinar ini diselenggarakan oleh DDMax. Imperium Strategi dan Reza Aswin tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan trading atau investasi. Sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin tentunya itu adalah penipuan, jangan pernah transfer. Kita sudah tahu yang namanya forex itu adalah instrumen paling berbahaya di muka bumi. Jadi tolong hati-hati karena dia menggunakan leverage. Leverage itulah yang membuat kita akhirnya bisa kehabisan dana apabila kita tidak mengerti money management, kita nggak mengerti analisa fundamental, technical, atau bahkan sentiment market. Perbandingan 90% loss dan hanya 10% yang profit. Ini tentunya bukan suatu hal yang tambah lama, tambah sedikit, peminatnya tambah lama, tambah banyak. Karena kita tahu bahwa setiap orang saat ini, apalagi setelah pandemi, mulai sadar bahwa yang namanya bisnis real pada suatu saat kan terhenti. Pada saat terjadi pandemi seperti kemarin, atau juga mungkin adanya suatu resesi, perlambatan ekonomi dari intern sendiri. Kadang-kadang kita sudah mulai lelah dengan bekerja. Dan bagaimana cara mencari uang dengan cara yang baik, tentunya hanya trading. Sehingga yang masuk ke bisnis ini banyak sekali, pemainnya banyak sekali. Tapi sayangnya, literasi keuangan di bisnis ini sangat rendah, sehingga mau tidak mau, yang loss tetap saja lebih tinggi dibandingkan yang profit. Kalau saya katakan yang namanya the best price itu hampir nggak ada. Kalau ada, itu adalah suatu kebetulan. Pertanyaannya adalah apa dasarnya gitu. Sebenarnya ini nggak jauh kalau kita trading, Anda mau pakai teknik apapun, itu nggak jauh dari yang namanya analisa teknikal untuk entry dan exit-nya. Karena pada saat kita menginginkan suatu harga terbaik, tentu kita akan melihat teknikal, bukan melihat fundamentalnya. Karena pada saat kita mengetahui fundamentalnya akan naik, tentu kita akan mencari supportnya. Kita melihat grafiknya, bukan melihat fundamental, karena fundamental itu tidak pernah memberikan informasi di mana akan melakukan buy atau sell, di mana exitnya, itu nggak pernah terjadi di fundamental. Technical lah yang bisa membuat suatu perkiraan apakah harga ini mulai dapat dibeli atau harus dijual. Bapak dan Ibu, kita udah tahu yang namanya technical itu sumbernya itu adalah volume sama harga. Jadi, analisa teknikal ini hanya bisa dilakukan apabila sudah ada sejarahnya, sudah ada harga-harga yang lampau. Jadi, kalau ada suatu produk yang nggak ada harga lampaunya, maka analisa ini nggak bisa dipakai. Itu sebabnya pada saat pertama kali Bitcoin dirilis, itu nggak ada analisa teknikalnya. Kenapa? Ya karena tidak ada track record-nya ke belakangnya. Kita perlu ketahui bahwa intisari dari analisa teknikal itu adalah dan resisten. Apapun yang Anda pakai. Ujung-ujungnya adalah kalau mau beli di mana, kalau mau jual di mana, kalau mau exit di mana. Hanya itu, Anda menggunakan Fibo, Anda mau menggunakan yang Fibonacci retracement, mau pakai yang advance, mau juga gunakan supply and demand, ujung-ujungnya sama kok.
sebenarnya ada support resisten. Kita akan berbicara juga masalah Dow teori. Sebenarnya kalau kita bicara masalah Dow teori itu hanya menggambarkan suatu pergerakan tren besarnya mau kemana. Di mana tren besar ini itu nanti ada tren yang sekunder, lalu ada juga tren yang minor. Jadi teori gampangnya begini. Dow ini hanya mengatakan bahwa kalau kita misalnya berjalan, ada angka Pak, Ya. 10, Oke. 20, 30. Berikutnya berapa? 40. Nah, itulah Dow teori, Pak. Jadi pada suatu saat, pada harga itu kalau sudah naik, maka dia akan naik terus. Kalau dia turun terus. Tetapi di antara pergerakan besarnya, itu pasti akan ada pergerakan minornya yang orang bilang koreksi. Itu sebabnya kalau Bapak lihat, yang namanya grafik itu kan udah kayak PLN ya, gambarnya PLN, naik, turun dikit, naik lagi. Turun, naik dikit, turun lagi gitu. Udah kayak Gundala Putra Petir. Jadi Dong hanya berbicara masalah itu. Lalu ini dikembangkan. Akhirnya Pak Jo udah pernah dengar belum bahwa sejarah pasti akan berulang gitu. Iya, katanya. Iya katanya. Kalau misalnya sejarah terulang, harusnya Pak, teorinya, kalau dia ketemu support, harga pasti balik ke atas. Benar nggak Pak? Betul, Pak. Karena berulang dong, setiap ketemu support, dia akan naik ke atas. Setiap ketemu resisten, dia pasti turun. Benar ya Pak? Iya. Ternyata enggak loh Pak, kemarin ketemu resisten dijebol terus Pak, ketemu support jebol terus gitu loh. Jadi yang kita harus mengerti bahwa yang berulang itu bukan harganya Pak, yang berulang itu teori ekonominya. Jadi kalau zaman dulu tahun 1998 Bapak ingat dong terjadi krisis di Asia Tenggara, ya gara-gara Thailand lah nggak bisa bayar utang ya kan, ngerembet tuh, akhirnya Indonesia kena tuh, akhirnya terjadi krisis moneter di Asia Pasifik. 10 tahun kemudian Pak Jo pasti ingat dong yang namanya subprime mortgage, Yes. Amerika krisis. Itu kan krisisnya berulang ya Pak, tapi kan harganya nggak berulang Pak. Betul, Pak. Beda. Beda. Waktu tahun 2020 pandemi kan Pak ya, krisis juga nggak Pak? Krisis, Pak. Iya, tapi kan harganya kan nggak berulang, Pak. Iya. Karena waktu krisis pertama, saya katakan 2008, tuh harga emas itu 800, 600 gitu loh, Pak. Ya. Nggak, buktinya nggak turun lagi ke situ, Pak. Teorinya saja berulang, tapi harganya nggak pernah berulang. Iya. Oke, itu sebabnya banyak orang mengatakan bahwa terus gue pakai support resisten, kok masih dijebol juga ya? Karena pada dasarnya yang namanya support resisten itu adalah suatu titik di mana harga itu berhenti terus balik arah, Pak. Oke. Jadi misalnya nih, Pak, harga turun Ya. sampai titik tertentu, dia akan berbalik arah. Nah, tempatnya itu namanya support. Oke. Begitu juga dengan resisten. Nah, permasalahannya adalah karena harganya tidak berulang, gitu loh. Belum tentu di titik tersebut dia berbalik, bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi, betul nggak Pak? Betul banget. Jadi kadang-kadang kita tuh terlalu apa ya, terlalu strict kali ya sama pengetahuan kita bahwa kalau kita taruh resisten di situ dia kena langsung turun gitu. Iya. Padahal secara logika Pak, kalau misalnya nih, Pak Jo kan udah tahu dong sekarang kalau pandemi itu orang butuhnya masker, bener nggak? Betul banget, Pak. Betul. Tandanya harga masker akan naik atau akan turun kalau terjadi pandemi lagi? Naik, Pak. Jadi waktu itu tuh, Pak, satu kardus itu, satu pack itu harga 350.000, Pak. Iya, mahal banget. Oke. Yang sekarang ini, yang istilah paling mahal itu paling 50 ribuan ya, Pak ya. Tiba-tiba pandemi lagi, Pak. Kita udah tahu dong. Bottomnya itu kan yang sekarang, Pak. Oke. 50, betul nggak, Pak? 2000. Tiba-tiba ada pandemi gitu ya, terulang lagi. Ya mungkin yang bawa bukan kelawar gitu, Batman. yang bawa kampret gitu misalnya kan. Jadi kalau dia tiba-tiba harganya pas pandemi lagi terus harganya Pak Jo dapat 75, Bapak mau beli nggak Pak? Mau, Pak. Iya, karena belum tentu ada yang mau jual 50, benar nggak Pak? Iya, betul.
Karena disinilah batasnya, orang udah pada beli di atas gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak kena gitu loh. Ya, ya. Orang sama mengatakan, ya kan ada spread dan segala macam. Enggak lah, orang itu pasti berubah. Karena melihat ini akan terjadinya harga masker naik menjadi 350.000, kalau 70 mah beli aja kali Pak, 80 beli, bener nggak Pak? Betul, Pak. 100 beli gitu. Itu juga dengan resisten. Kalau semua orang tahu di harga yang paling terakhir ada 350 gitu ya. Lalu harga masker sekarang udah 325, menurut Bapak gimana? Ya Bapak tidak akan membeli lagi kalau menurut saya. Itu harga paksa longsor gitu. Jadi sudah mulai 300 tuh orang udah nggak mau beli biasanya. Logika, trading itu adalah logika. Jadi kalau toh terjadi sampai di titik-titik seperti yang ada di dalam slide ini, itu pas banget Pak kenanya tuh. Si Dow Jones di 360-an terus kena terus dia turun kemarin gitu ya. Itu kebenaran aja, nggak usah diambil hati gitu. Kan ketemu sama supportnya dia balik gitu, sekarang dia naik lagi, nggak usah diambil hati. Itu sebenarnya kebenaran aja. Tapi yang jelas bahwa dia itu berbentuknya area. Itu sebabnya, pernah dengar nggak Pak Joshua yang namanya supply and demand? Iya. Karena dia tidak berbicara masalah garis, dia berbicara masalah area, dia berbicara masalah zona gitu loh. Nah, ini menurut saya yang lebih apa ya Pak ya? Valid ya. Yang lebih bisa masuk akal gitu. Dia nggak harus berbentuk garis. Jadi kalau yang kepikir dapatnya di ujung-ujung pucuk-pucuk, ya secara teori sih gampang. Prakteknya belum tentu semudah apa yang diomongkan. Nah ini juga kalau yang seneng pakai indikator, ini kan orang yang nggak seneng pakai indikator ya Pak. Ada juga orang yang seneng pakai indikator. Nah ini nih biasanya pakai indikator Ichiocha gitu ya. Yang namanya cloud-nya itu, awannya itu kan dia sebagai support atau resisten sebenarnya. Kalau cloud-nya itu ada di bawah, dia sebagai support. Dan support itu bentuknya suatu area gitu ya, bukan suatu daerah atau garis lurus. Jadi kalau harganya mulai sideways, maka cloud-nya ini, si awannya itu terlihat akan lebih sempit. Dan itu tanda-tandanya bahwa sebentar lagi dia akan membuat suatu pergerakan yang lebih signifikan. Nggak tahu naik, nggak tahu turun. Tapi kalau ada mentor yang bilang, ya saya sih nggak tahu dia bakal naik atau turun, ya berhenti aja di mentor ya kan. Anak kecil aja tahu kalau harga apa, harga permen itu kalau lebaran, harga coklat itu kalau lebaran naik, anak kecil aja tahu. Masa ya sih seorang mentor nggak tahu harga mau kemana. Tapi kalau dia mengatakan kita tunggu suatu kebijakan atau keputusan, setelah itu kita lihat apa yang akan dipilih, itu akan jauh lebih logik dibandingkan dia ngomong, yang nggak tahu, kalau tahu saya akan jual rumah langsung saya buy gitu ya. Padahal sih pas dia beli jual rumah juga belum tentu di buy sama dia. Kan bisa aja jual rumah terus bayar utang. Betul. Nggak harus trading gitu kan. Itu mentor yang ada.